Udah pas ini 10 kita. Kalau bisa on kamera jadi kelihatan di ini waktu Kakak sudah tutup. Bisa beli semangka kan? Aku kurang tahu dong, dan tenis tutup. mulai. Saya bisa lah kakak bareng. Langsung hitung uang. Hitung uang jadi saya bisa lah. Udah ya, aku mulai ya. Guys. Boleh. Oke. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Kali ini kita akan presentasikan tentang city branding dan placemaking tempat wisata alam Siwang Paradise, Maluku. Presentasi ini akan dibawakan langsung oleh Selvianus ya? Ya. Akan menyampaikan materi. Oke, boleh. Oke teman-teman, jadi ini tugas dari mata kuliah Digital Culture and Society tentang city branding dan placemaking tempat wisata alam terlebih khusus di Siwang Paradise, Ambon, Maluku. Oke, langsung saja presentasi soal materinya. Bisa, oke. Oke teman-teman, jadi ini tampilan singkat tentang ada gambarnya Siwang Paradise, ada panorama alamnya juga. Jadi Siwang Paradise ini dia mulai terkenal dengan postingan-postingan dengan hashtag Siwang Paradise yang terus dikelola oleh pemilik Siwang Paradise sendiri. Lalu dia mulai dia mulai membooming itu karena tadi hashtag itu. Jadi ketika ada yang pergi ke Siwang Paradise, ketika memberikan postingan di sosial media hashtagnya Siwang Paradise. Jadi lewat kegiatan-kegiatan hashtag itu membuat Siwang Paradise lebih terkenal, terlebih khusus di media-media sosial. Lalu yang berikut untuk teman-teman bagi yang ingin meninjau akun Siwang Paradise atau mungkin ingin melihat lewat virtual, bisa lihat saja akun resminya Siwang Paradise langsung. Ada tertulis Siwang Paradise. Lalu yang berikut juga teman-teman penggunaan yang berpartisipasi dalam hashtag Siwang Paradise ini dia mencapai 1.000 postingan, rata-rata puluhan like dan komentar. Jadi langkah-langkah itu yang membuat Siwang ini dia mulai naik pamornya. Lalu yang berikut Siwang, untuk saya ketahuan teman-teman juga, untuk yang pertama kali mempublish Siwang Paradise ini di media adalah akun resmi dari Maluku Island, Indonesia. Jadi dia yang pertama kali memposting tentang panorama Siwang Paradise di Instagram. Oke, lanjut di slide berikut. Oke teman-teman, kita langsung ke cara user melakukan branding. Yang pertama itu penggunaan hashtag. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang-orang yang pergi ke Siwang, lalu foto-foto, ketika di branding di media, itu hashtagnya Siwang Paradise. Ini ada contoh-contoh foto-fotonya, ada juga panoramanya di sana, teman-teman bisa lihat di foto-fotonya. Lalu yang berikut, tempat Siwang ini memang dia didukung dengan kondisi alam yang sangat bagus, dengan hutan yang masih hijau, dengan juga pandangan lautan yang sangat luas, dan juga ada sunsetnya. Lalu satu hal juga yang menarik, ada kabut-kabutnya teman-teman. Jadi sangat menarik Siwang ketika dikunjungi, karena memang tempatnya asri banget. Jadi tempatnya sangat sejuk karena hal-hal yang tadi, ada kabut-kabutnya,
pandangan yang juga sangat memuaskan karena lautan yang bebas, terus ada sunsetnya dan juga ada pepohonan-pepohonan yang memang masih kelihatan alam banget. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ketika melihat postingan cuma sekedar lihat-lihat bisa langsung main. Tapi memang untuk jangkauan bagi yang di luar Ambon juga agak sulit sih karena mesti nyebrang-nyebrang. Dan memang posisi Siwang ini sendiri teman-teman untuk sepengetahuan memang dia ada di provinsi ibu kota provinsi Maluku lebih khusus di Ambon. Tapi tempatnya kalau tempuh juga dari kota ke Siwang memang agak jauh, butuh 1-2 jam lah. Karena memang akses jalan juga yang tidak mendukung, jadi membuat lambat juga perjalanannya. Baru Siwang ini juga tempatnya di atas bukit, di atas gunung. Jadi ya enak banget lah kalau teman-teman yang ingin pergi ke sana, bagi yang ingin. Dan mungkin juga yang sudah pernah rasa di Siwang pasti tahu rasanya kayak gimana. Oke, mungkin ini presentasi singkat dari saya teman-teman. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, saya langsung persilakan. Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Jadi teman-teman mungkin ada hal yang masih ditanyakan atau yang masih bingung, jadi bisa ditanyakan langsung ke Selviana. Bagaimana teman-teman? Ayo teman-teman. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Ya, tadi terima kasih karena kesempatan telah diberikan. Saya tertarik pada poin menikmati sunset dengan panorama yang memanjakan mata. Nah, kan kita tahu bahwa objek-objek wisata yang lainnya juga menawarkan hal yang sama. Menurut pemateri, apa yang menjadi pembeda antara objek wisata yang lain dengan objek wisata Siwang Paradise ini untuk menikmati sunset? Oke, pertanyaan yang cukup menarik teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, hal yang membuat beda antara Siwang dengan tempat-tempat yang lain, bagi saya memang yang pertama, Siwang itu tempatnya memang masih lokal banget. Jadi kelihatan sekali budayanya. Jadi masih kelihatan dengan budaya yang sangat kental. Karena memang di Siwang juga teman-teman, karena di Maluku sendiri terlebih khusus di Ambon, kental dengan akan budaya adat istiadat. Jadi memang ada hal-hal di Siwang juga yang memang tidak bisa untuk didatangi sembarangan. Karena memang di situ juga ada ya di Maluku yang kental dengan akan budaya. Jadi memang adatnya selain daripada pemerintah desa mengekspos tentang Siwang dalam hal ini para wisatanya, mereka juga menjaga budayanya agar tidak dibuat sembarangan begitu. Karena memang kondisi-kondisi daripada tempat wisata yang lain memang karena sudah membuming wisata mereka, akhirnya karena ternikmati dengan hal demikian, jadi hal-hal soal sakral-sakralnya tempat-tempat yang tidak bisa memang untuk disembarangan oleh orang-orang, tapi mereka biarkan. Jadi itu yang dijaga oleh masyarakat Siwang. Jadi itu yang menurut saya membuat beda dari tempat wisata yang lain. Adat masih dijaga. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah jelas dengan jawabannya yang sudah cukup jelas karena saya mendapati bahwa tidak semua objek wisata yang masih terjaga budaya-budaya lokalnya dengan rapi. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya lagi? Gimana teman-teman?
sudah cukup atau masih ada yang bertanya? Udah kayaknya. Oke, moderator, saya tambahkan sedikit ya kalau memang tidak ada pertanyaan lagi untuk memperlengkapi. Iya, silakan. Oke, ya teman-teman, jadi memang Siwang ini sampai sekarang memang belum ada kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kota bahkan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi tempat-tempat hal-hal yang memang dibutuhkan di tempat-tempat seperti di Siwang ini. Jadi misalnya soal infrastruktur dalam hal ini jalannya memang masih rusak sama sekali. Masih rusak dan memang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki itu. Lalu yang berikut soal tempat duduk dan lain-lain, WC dan lain-lain, kamar mandi dan lain-lain, itu masih disediakan oleh pemerintah desa di Siwang sendiri. Jadi memang belum ada tindakan dari pemerintah untuk bagaimana mungkin kerjasama dengan tempat ini belum ada. Jadi segala sesuatu fasilitas yang ada di Siwang itu masih diberikan oleh dari pemerintah desa sendiri. Mungkin demikian. Bagaimana, sudah selesai kah? Mungkin moderator masih ada yang ingin bertanya. Yang bertanya, moderator. Iya, silakan bertanya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mungkin saya ingin bertanya tentang tempat. Biasanya tempat ini kan terkenal karena adanya kegiatan yang biasanya kan. Adakah kegiatan event yang pernah dilakukan? Apakah kampanye-kampanye tentang lingkungan hidup? Apakah yang lain yang dilaksanakan di tempat Siwang Perdes ini? Terima kasih. Oke, moderator langsung ya. Ya, silakan dijawab. Oke, terima kasih saudara atas pertanyaannya. Untuk kegiatan-kegiatan soal camping dan lain-lain yang saya ketahui sih belum ada. Karena saya belum masuk kepada substansi pertanyaan. Siwang ini teman-teman didirikan pada bulan Januari. Tapi karena memang pada waktu itu kondisi COVID, akhirnya Siwang ini ditutup, lalu baru mulai dikelola kembali pada bulan Juni kemarin dan sampai sekarang. Lalu untuk pertanyaannya saudara tadi, untuk kegiatan-kegiatan seperti yang tadi saya jelaskan, memang untuk kegiatan camping belum ada sama sekali. Lalu, tapi ada satu kegiatan, yaitu kegiatan penghijauan. Jadi pada waktu itu, saya juga sudah lupa dari aliansi atau organisasi mana, ada kegiatan penghijauan yang mereka lakukan di atas di Siwang. Oke, moderator. Bagaimana, saudara sudah mengerti? Baik, terima kasih. Sudah Cukup mungkin ya jawabannya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 9 yang dibawakan langsung oleh Selvianus dari Maluku. Semoga Siwang Perdes ini menjadi destinasi yang tetap masih asri dan diperhatikan lagi oleh pemerintah dan lebih terkenal lagi melalui sosial media, terutama di Instagram. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.